warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Robiatul Fadilah, mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Saat ini saya sedang melaksanakan KKNDR 49 IAIN Pekalongan dengan tema dari rumah berbakti untuk negeri dan kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit pokok bahasan mengenai positive parenting atau pola asuh positif. Seperti kita tahu bahwasanya saat ini pendidikan masih terdampak cukup besar dari adanya pandemi COVID-19, di mana diberlakukannya kebijakan pembelajaran jarak jauh mengakibatkan proses pembelajaran terfokus kepada pola asuh atau terfokus kepada keluarga di rumah. Oleh karena itu, banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan hasil yang cukup mencengangkan, yakni adanya pengaruh negatif dari pemberian pola asuh yang salah atau pemberian pola asuh yang tidak positif terhadap minat belajar anak. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan menerapkan pola asuh positif dalam mengasuh anak. Oke, langsung saja kita bahas secara lebih detail, lebih rinci mengenai apa sih sebenarnya pola asuh positif itu. Langsung saja kita mulai dengan pengertian pola asuh positif. Pola asuh positif adalah pola asuh yang dilakukan orang tua secara suportif, konstruktif, dan menyenangkan dengan menghindarkan penggunaan hukuman atau kekerasan sehingga anak dapat terfasilitasi dengan baik dalam proses perkembangannya dan dapat berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, inti dari pola asuh positif yakni kita menghindari penggunaan hukuman dan kekerasan dalam mengasuh anak. Kemudian yang kedua, kita beranjak ke dalam apa sih yang menjadi fokus dari pola asuh positif. Ada dua hal yang menjadi fokus, yakni perlakuan terhadap anak dan pemberian atau penyediaan lingkungan yang baik terhadap anak. Perlakuan terhadap anak meliputi yang pertama, perlakuan dengan berdasarkan asas cinta dan kasih sayang. Yang kedua, penghargaan dan saling memaafkan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir, bebas dari tindakan kekerasan. Sedangkan penyediaan lingkungan yang baik untuk anak meliputi yang pertama, ada terjaganya kondisi keluarga yang harmonis. Yang kedua, yakni pemenuhan kebutuhan anak. Yang ketiga, melakukan stimulasi atau mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan. Dalam pemberlakuan pola asuh positif, kita tidak dapat terlepas dari lingkungan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan sekolah, di mana lingkungan keluarga adalah lingkungan yang sangat-sangat berperan aktif atau sangat-sangat mempengaruhi terhadap anak. Mari kita bahas lebih tuntas apa sih yang dapat keluarga lakukan atau apa sih yang dapat keluarga berikan terhadap anak dan bagaimana keluarga dalam melakukan pola asuh positif. Hal yang dapat dilakukan oleh orang tua atau keluarga dalam melakukan pola asuh positif yang pertama yakni memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang sehat dan bergizi,
Kemudian ada menanamkan nilai agama dan moral. Yang ketiga, membangun kelekatan emosional dengan anak sebagai dasar keterampilan bersosialisasi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling menghargai, bertanggung jawab, dan toleransi, serta membentuk sikap yang mampu menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan. Nah, itu mengenai peran keluarga dalam pola pengasuhan positif. Kemudian, apa sih tujuan dari pengasuhan positif itu sendiri? Yang pertama yakni membentuk kualitas interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Yang kedua, pola asuh positif memiliki tujuan optimalisasi tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya perilaku menyimpang pada anak. Oke, kita masuk ke dalam intinya, bagaimana unsur pengasuhan positif. Unsur pengasuhan positif dalam keluarga dibagi menjadi 3 pokok bahasan besar. Yang pertama yakni komunikasi yang efektif, yang kedua yakni disiplin positif, dan yang ketiga yakni pembelajaran baik dalam keluarga. Kita bahas poin yang pertama dulu, yakni komunikasi efektif. Komunikasi efektif meliputi 5 pokok. Yang pertama yakni simak atau keterampilan menyimak. Yang kedua yakni bertanya. Yang ketiga yakni bercerita. Yang keempat yakni empati. Dan yang terakhir yakni feedback. Simak adalah kemampuan orang tua dalam mendengarkan apa yang anak ceritakan dengan baik. Kemudian bertanya, kita harus memberikan pertanyaan untuk membangun komunikasi yang lebih baik kembali. Kemudian cerita. Cerita adalah kegiatan kita dalam menceritakan pengalaman kita atau cerita fiktif yang memiliki nilai positif yang dapat anak ambil dan terapkan untuk kehidupannya. Kemudian yang keempat yakni empati. Ketika anak bercerita, hendaknya kita sebagai orang tua juga harus memiliki empati yang tinggi. Dan yang terakhir yakni feedback. Pemberian feedback itu sangat penting, karena ketika kita memberikan feedback yang baik atau yang positif terhadap anak ketika anak bercerita, maka anak akan merasakan bahwa dia dihargai, sehingga dia akan sering berkomunikasi atau sering bercerita kepada kita. Itu untuk poin yang pertama, yakni komunikasi efektif. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua, yakni disiplin positif. Disiplin positif atau upaya yang mendorong tumbuhnya perasaan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah, sehingga terbentuk pembiasaan yang positif dalam diri anak dengan melibatkan ketegasan dan kasih sayang. Jadi pada disiplin positif ini lebih mengutamakan ketegasan dan kasih sayang orang tua, bukan pujian atau hadiah dan juga hukuman kepada anak jika tidak melakukan sesuatu. Ada hal-hal yang harus dihindari agar pemberlakuan disiplin yang positif ini dapat terlaksana atau dapat dilakukan. Yang harus dihindari yang pertama yakni mencecar anak. Kemudian yang harus dihindari kedua yakni menggurui anak. Dan yang harus dihindari pula yakni memerintah anak. Kemudian yang terakhir yakni pembiasaan yang baik dalam keluarga. Pembiasaan yang baik dalam keluarga dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama yakni contohkan. Kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dihargai oleh anak hendaknya mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat dicontoh oleh anak. Yang kedua yakni
Biasakan anak untuk melakukan hal-hal baik yang kita inginkan. Serta yang terakhir yakni ajarkan, di mana poin ajarkan ini adalah kita sebagai orang tua memberikan pengertian kepada anak mengenai hal-hal yang kita anjurkan kepada anak untuk lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat memberikan dampak positif untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya.